Para pecinta telenovela Rosalinda tentunya masih ingat dengan Fernando Jose, pacar yang kemudian menjadi suami Rosalinda yang diperankan Thalia. Tokoh Fernando Jose tersebut diperankan oleh aktor tampan asal Venezuela, Fernando Carrillo. Selain berprofesi sebagai seorang aktor, Fernando Carrillo juga merupakan seorang model, komposer, dan penyanyi. Ia bahkan sempat membuat beberapa lagu untuk soundtrack di sejumlah telenovela yang dibintanginya. Fernando Carrillo Rosselli lahir di Caracas, Venezuela pada 6 Januari 1966. Ia memulai karirnya di dunia seni peran pada tahun 1986 melalui telenovela La Dama de Rosa, disusul Mansión de Lux, Primavera, dan La Muchacha del Circo. Pada tahun 1988, ia memperoleh peran utama pertamanya dalam telenovela Abigail bersama dengan aktris Catherine Fulop, yang kemudian dinikahinya di kehidupan nyata pada tahun yang sama. Kerjasama dengan sang istri kembali berlanjut di telenovela Pasionaria dan Cara Bonita pada tahun 1994. Di tengah-tengah pembuatan telenovela tersebut, Fernando Carrillo dan Catherine Fulop mengumumkan perceraian mereka. Pada tahun 1997, Fernando Carrillo memutuskan untuk hijrah ke Meksiko untuk mengembangkan karir profesionalnya sebagai aktor. Keputusannya tersebut diganjar oleh tawaran Televisa untuk membintangi telenovela Maria Isabel bersama aktris Adela Noriega. Kesuksesannya memerankan tokoh Ricardo Mendiola dalam telenovela Maria Isabel membuat Televisa terpikat hingga menawarinya kembali untuk memerankan tokoh utama Fernando Jose Altamirano del Castillo dalam telenovela Rosalinda bersama dengan ratu telenovela Meksiko saat itu, Thalia. Meski di Meksiko telenovela Rosalinda tidak se-booming telenovela yang dibintangi Thalia lainnya, namun Rosalinda meraih kesuksesan yang luar biasa di mancanegara. Telenovela tersebut bahkan sempat memecahkan rekor penonton di sejumlah negara, khususnya di Asia dan Eropa. Puas dengan kesuksesan Rosalinda, Televisa kembali menawarinya untuk bermain di telenovela Siempre Te Amaré bersama dengan Laura Flores dan Arturo Peniche. Televisa kemudian menawarinya kontrak eksklusif selama 7 tahun untuk 5 telenovela dengan nilai kontrak mencapai $5 juta. Sayangnya tawaran tersebut ditolak oleh Carrillo karena pada saat yang bersamaan ia memiliki ambisi untuk sejumlah proyek lainnya di luar telenovela seperti bermusik, bermain di teater, hingga terjun ke layar lebar. Di kemudian hari, Carrillo mengaku menyesali keputusannya menolak tawaran dari raksasa media di Meksiko itu. Sekitar tahun 2006 hingga 2007, seorang penggemar bernama Margiolis Ramos yang sangat tergila-gila dengannya mencoba berbagai cara untuk mendekati Fernando Carrillo. Ia bahkan sampai rela menunggu berjam-jam di bandara Meksiko hanya untuk bertemu dengan sang idola. 6 bulan kemudian, sang penggemar kembali menungguinya, kali ini di bandara di Venezuela. Fernando Carrillo yang memiliki ingatan cukup baik masih mengingat nama gadis itu. Akhirnya Carrillo pun meminta nomor telepon Margiolis Ramos. Kemudian mereka pun mulai pergi berkencan sekitar 6 kali. Namun suatu hari, Margiolis tiba-tiba menemuinya dan mengaku hamil anak Carrillo. Ia berencana untuk menggugurkan kandungannya. Namun, Carrillo yang saat itu telah berusia 38 tahun mencegah niat Margiolis. Carrillo meyakinkan kalau ia akan bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Namun, di kemudian hari, Carrillo akhirnya menyadari kalau gadis itu hanya memanfaatkan sang anak untuk mendapatkan keuntungan darinya. Ella era una fan, ¿no? En un momento. En algún momento. ¿Cómo te contacta? ¿Cómo? Fue muy loco, nos conocimos en el aeropuerto de México, me recordé de su nombre porque es muy particular. 6 meses más tarde la vi en el aeropuerto de Venezuela, porque es Margiolis. Ah, Margiolis, ah. Entonces como que... porque es muy particular el nombre, perdón. No se me olvidó, nunca. Margiolis. Más 6 meses más tarde en México, una foto, vengo a ver a mi novio. No le pedí teléfono ni nada, pero 6 meses más tarde la vuelvo a ver en un aeropuerto, en Venezuela. Y me acordé de su nombre y ella se quedó loca, y que yo tengo muy buena retentiva para los nombres, Margiolis. Ahí sí le pedí el teléfono y ahí sí empezamos a salir, salimos unas 6 veces. Ella te dijo, ella te habló y te dijo, estoy embarazada. Estoy embarazada, quiero abortar.
Esto ella me lo reclama porque se lo tendré que explicar a mi hijo. Claro que te lo explicaré, hijo mío. Tu madre no te ama menos ni más porque en algún momento se le cruzó. Claro. ¿Entiendes? Te ama como te ha amado todo. Y yo solo los he dejado ser. Yo le dije no abortes porque yo tenía 38 años en ese momento. Mis hermanos tenían hijos, mis amigos tenían hijos. Yo era el único soltero. Había tenido 2 abortos cuando era un niño, cuando no estaba tan conectado espiritualmente. Y pensé, wow, si Dios no me da más hijos, tenlo, sé responsable. Y eso es lo que he querido hacer. Solo que ella quiso jugar con este hijo de una forma en la que yo no me dejé manipular. Y ya. Pada tahun 2008, Fernando Carrillo resmi memiliki seorang putra yang kemudian diberi nama Ángel Gabriel. Meski kehadiran Ángel Gabriel tanpa direncanakan, namun pada awalnya Fernando Carrillo tetap menerima dan bertanggung jawab atas semua kebutuhan sang putra. Fernando Carrillo mengaku memiliki hubungan yang sangat dekat dengan sang anak. Ia bahkan menghabiskan waktu bersama Ángel Gabriel untuk menikmati liburan di Los Angeles, California. Selain itu, demi sang putra, Carrillo pun tetap menjalin hubungan yang baik dengan Marquiolis Ramos. Namun, kemudian permasalahan mulai muncul saat Marquiolis Ramos tidak mengizinkan anaknya, Ángel Gabriel, yang tinggal di Miami untuk pergi menemui Fernando Carrillo di Tulum, Meksiko, dengan ditemani oleh kekasih Fernando Carrillo, Gabriela Rodriguez. Akibat larangan Marquiolis tersebut, Fernando Carrillo pun murka, lalu menempuh jalur hukum untuk mendapatkan hak asuh atas sang putra. Selama setahun, keduanya bertarung di pengadilan demi memperebutkan hak asuh atas Ángel Gabriel. Namun kemudian Fernando Carrillo menyerah untuk mendapatkan hak asuh atas putranya setelah melihat Marquiolis Ramos menggunakan sang putra untuk mendapatkan ketenaran dengan tampil di berbagai televisi untuk melakukan sejumlah wawancara terkait perebutan hak asuh tersebut. Selain itu, hal yang paling membuat Carrillo murka adalah dalam setiap wawancara tersebut, Marquiolis selalu menjelek-jelekan dirinya sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, muncul pemberitaan yang tidak seimbang di berbagai media mengenai keburukan Fernando Carrillo. Akhirnya, karena tidak ingin lagi berurusan dengan Marquiolis Ramos, Fernando Carrillo pun memutuskan untuk menyerahkan hak asuh kepada Marquiolis Ramos sepenuhnya. Carrillo juga bertekad untuk tidak lagi berhubungan dengan sang putra, termasuk menghentikan seluruh uang tunjangan untuk anaknya. Karena menurut Carrillo, uang tunjangan yang selama ini dikirim untuk sang anak ternyata telah disalahgunakan oleh ibunya. Meski demikian, bukan berarti ia berniat untuk meninggalkan sang putra tanpa uang sama sekali. Diakui Carrillo, ia tetap mengumpulkan uang tunjangan untuk Ángel Gabriel setiap bulan dan akan ia berikan seluruhnya secara langsung kepada sang putra saat Ángel Gabriel telah berusia 18 tahun atau telah lepas dari pengawasan ibunya secara hukum. Tal vez yo soy un poco transparente a veces, estoy un poco loco, pero sé que soy una buena persona. Lo único que se me podría criticar a mí de todas las cosas que estoy diciendo todas las mentiras es que no le paso pensión alimenticia a mi hijo, porque he sido un padre abusado durante 11 años por una madre soltera que tuvo un hijo con un famoso, entonces creyó que me iba a abusar toda la vida. Y yo dije, no fucking way. Pum, está cortada. Soy muy sincero. ¿Hace cuánto Ese hijo va a tener toda su vida resuelta a los 18 años cuando agarre su cuenta y le va a decir, hijo, aquí tienes. Tanto. Si se lo quieres regalar a tu mamá todo, adelante. ¿Hace cuánto tiempo no lo ves? Hace 2 años. ¿Y te pega mucho esto? Claro, me pega, pero no. María Gabriela es tan madura que me dijo, mi amor, vamos a tener una familia hermosa, vamos a tener hijos lindos y Ángel Gabriel va a venir a buscarte. Y esta va a ser su casa. Selain itu, Carrillo juga menuduh Marquiolis telah melakukan kekerasan terhadap Ángel Gabriel. Tuduhan tersebut ia perkuat dengan mengunggah sebuah video yang memperlihatkan sang putra yang tengah mengunjunginya di Tulum. Dalam video tersebut, tampak Ángel Gabriel yang tengah menangis karena tidak ingin kembali ke ibunya. Namun tuduhan tersebut langsung dibantah oleh Marquiolis. Ditegaskan wanita yang kini menetap di Miami itu, seluruh uang tunjangan yang dikirimkan Carrillo habis digunakan untuk seluruh kebutuhan sekolah sang anak. Marquiolis Ramos sendiri telah memiliki seorang putra dari pria lain sebelum berkencan dengan Fernando Carrillo yang bernama Sergio Murrieta.
Fernando Carrillo kemudian mengungkapkan mengenai kemungkinan dirinya kembali memberikan uang tunjangan kepada sang putra. Namun dengan sejumlah syarat, yaitu Margolis mengizinkan Angel Gabriel untuk menerima panggilan telepon darinya setiap hari, mengizinkan Angel Gabriel untuk menikmati liburan musim panas bersamanya. Margolis juga harus menghentikan kegiatannya yang selalu tampil di televisi dan berbicara buruk tentang dirinya. Selain itu, Carrillo juga akan memberikan $5.000 dari setiap perjalanan yang dilakukan sang anak untuk mengunjunginya. Namun Margolis sepertinya tetap tidak bergeming dengan syarat yang diajukan Carrillo. Wanita itu terus berbicara kepada media mengenai ketidakbecusan aktor tersebut sebagai seorang ayah. Ia bahkan meyakini kalau Carrillo akan masuk penjara begitu menginjakan kakinya di Amerika Serikat karena mengabaikan keputusan pengadilan untuk memberikan uang tunjangan kepada anaknya. Fernando Carrillo sendiri akhirnya tidak ambil pusing dengan semua yang dikatakan mantan pasangan kencannya itu. Pemeran Fernando Jose tersebut memilih untuk terus melanjutkan hidupnya dengan sang kekasih Maria Gabriela Rodriguez atau Gaby, yang usianya terpaut 30 tahun lebih muda darinya. Fernando Carrillo dan Maria Gabriela Rodriguez bertemu pertama kali di Tulum, Meksiko di akhir tahun 2019. Keduanya pun langsung merasa tertarik satu sama lainnya. Kemudian pada 16 Januari 2020, keduanya sepakat untuk menjalin kasih. 3 bulan kemudian, keduanya pun mengumumkan pertunangan mereka sekaligus memberikan kabar gembira mengenai kehamilan Gaby. Kemudian pada 16 Januari 2021, di sebuah hotel di tepi pantai Tulum yang indah, Fernando Carrillo dan Gaby yang tengah hamil besar saat itu melangsungkan pernikahan di catatan sipil. Pernikahan berlangsung secara sederhana yang hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat saja, terkait dengan protokol kesehatan yang diterapkan akibat pandemi virus corona yang melanda dunia. Tak lama kemudian, pada 10 Maret 2021, putra kedua Fernando Carrillo pun lahir. Bayi tampan itu kemudian diberi nama Milo. Kelahiran sang putra pun disambut dengan bahagia oleh kedua pasangan tersebut. Agar dapat terus bersama dengan keluarga kecilnya, Fernando Carrillo pun lalu memutuskan untuk berhenti dari dunia telenovela dan beralih menjadi seorang pengusaha. Fernando Carrillo lalu mendirikan sebuah hotel di Tulum yang diberi nama Bufo Alvarius Sanctuary. Selain memiliki 13 kamar untuk beristirahat, hotel tersebut juga menawarkan fasilitas terapi Bufo Alvarius untuk para tamu hotel. Terapi Bufo Alvarius adalah sebuah terapi yang menggunakan obat dari racun katak Bufo Alvarius yang hidup di kawasan Amerika Utara seperti Meksiko. Terapi Bufo Alvarius ini merupakan metode penyembuhan spiritual alami yang dipercaya dapat memulihkan kondisi kejiwaan.